Dalam kesempatan ini saya hanya mengetuk hati nurani Hakim Mahkamah Agung yang menangani kasus ini. Mohon berikan keadilan yang sebenar-benarnya. Luruskan kesesatan peradilan yang sebelumnya terjadi. Para hakim agung yang terhormat itu akan dicatat sejarah sebagai sosok hakim yang berani menegakkan keadilan dan berani mengkoreksi hukuman kepada orang yang tidak layak untuk dihukum. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, entah kenapa tadi malam saya merenung mengingat kejadian beberapa tahun yang lalu. Ini terkait dengan anak bangsa kita yang bernama Adeline Lis. Sosok Adeline Lis ini sempat menyedot perhatian publik di Indonesia karena tahun 2004-2005 atau berapa, perusahaan di mana Adeline Lis menjadi direktur keuangan, yaitu PT Kiangnam Development Indonesia, ini adalah perusahaan patungan antara Mujur Timber Group di Medan, di Sumatera Utara, dengan BUMN Inhutani 4. Kalau tidak salah, Inhutani 4 mempunyai saham 49% kalau tidak salah. Nah, Mujur Timber Group ini 51%, sehingga komisaris utamanya dari pihak Mujur Timber Group yaitu Pak Adenan Lis, kakak dari Adeline Lis, kemudian direktur utamanya perwakilan dari Inhutani 4. Nah, Adeline Lis ini hanya menjabat direktur keuangan, tidak terkait dengan operasional perusahaan. Nah, yang terjadi pada waktu itu, PT Kiangnam Development Indonesia dituduh melakukan pembalakan liar. Ini menarik sekali karena ternyata dari kesaksian beberapa orang termasuk Menteri Kehutanan MS Kaban waktu itu mengatakan bahwa ini tidak ada unsur pidana. Kalaupun ada, hanya sanksi administrasi kepada PT Kiangnam Development Indonesia karena meskipun itu disangkakan melakukan pembalakan di luar rencana kerja tahunan, tapi masih dalam konsesi dari PT Kiangnam Development Indonesia. Jadi hanya denda administrasi. Yang terjadi tetap diproses secara hukum. Yang lucunya, komisaris utama, direktur operasional yang bertanggung jawab dalam kegiatan perusahaan secara operasional ini justru diberikan SP3, surat penghentian penyidikan, dan direktur operasional dibebaskan karena tidak terbukti. Nah, yang aneh bin ajaib itu adalah justru direktur keuangan yang tidak tahu apa-apa yang bernama Adeline Lis ini tetap diproses. Tapi berdasarkan berbagai kesaksian, termasuk kesaksian dari Menteri Kehutanan waktu itu, akhirnya tahun 2007 Pengadilan Negeri Medan membebaskan secara murni Adeline Lis. Artinya tidak terbukti melakukan pelanggaran apapun. Namun waktu itu jaksa langsung kasasi. Nah, yang membuat semua terheran-heran, termasuk Pak MS Kaban, itu adalah dikasasi Adeline Lis justru divonis 10 tahun. Ini membuat terkaget-kaget seluruh Indonesia. Bahkan saya pernah mewawancarai
Pak MS Kaban, mantan Menteri Kehutanan waktu itu, beliau juga mengatakan bahwa ini peradilan sesat. Adelis ini orang yang tidak tahu menahu terkait dengan operasional perusahaan, apalagi tuduhan tentang illegal logging itu sudah terbukti tidak terjadi. Kalaupun terjadi, karena itu masih dalam konsesi dari PT Kiang 6 Development Indonesia, hanya diberikan sanksi administrasi. Terbukti komisaris utama SP3, direktur utama juga SP3, direktur operasional juga tidak diproses hukumnya. Mengapa justru direktur keuangan yang sama sekali tidak terlibat dalam operasional perusahaan ini justru menjadi seolah-olah target operasi? Ini dibahas secara serius oleh Pak MS Kaban waktu itu, dan beliau mengatakan hakim harusnya mempunyai nurani, jangan sampai peradilan sesat Sengkon dan Karta tahun 1974 terulang lagi. Waktu itu kejadiannya adalah negara dianggap menghukum orang yang tidak bersalah. Ini analogi yang pas yang menimpa Adelis sekarang. Adelis sekarang ditahan atau menjadi warga binaan di LP Tanjung Gusta Medan. Sudah sekian tahun, 4 tahun lebih beliau menjadi warga binaan di lapas Tanjung Gusta untuk sesuatu kesalahan yang sama sekali tidak dilakukan. Yang terjadi waktu itu karena saya orang yang punya sifat penasaran, saya sempat ke Medan untuk menemui Adelis. Padahal saya tidak kenal sebelumnya dan tidak terkait apapun dengan perusahaan Kiang 6 Development Indonesia maupun keluarga dari Adelis. Cuma rasa penasaran saja, saya ingin bertemu ada apa yang terjadi sebelumnya. Waktu itu saya sempat bertemu di LP Tanjung Gusta dan dialog, dan apa yang disampaikan oleh Pak Adelis sama persis dengan disampaikan oleh Pak MS Kaban maupun beberapa ahli hukum pidana yang sempat saya wawancarai. Nah, sekarang saya mendengar keluarga dari Adeline Lis ini diwakili oleh kakaknya Adenan Lis maupun anak dari Adeline Lis mengajukan PK yang kedua kepada Mahkamah Agung. Mungkin sekarang sedang berproses. Nah, dalam kesempatan ini saya hanya mengetuk hati nurani Hakim Mahkamah Agung yang menangani kasus ini, mohon berikan keadilan yang sebenar-benarnya. Luruskan kesesatan peradilan yang sebelumnya terjadi. Para hakim agung yang terhormat itu akan dicatat sejarah sebagai sosok hakim yang berani menegakkan keadilan dan berani mengkoreksi hukuman kepada orang yang tidak layak untuk dihukum. Ini kegelisahan saya sebagai anak bangsa sebetulnya. Mudah-mudahan ketukan nurani saya sebagai anak bangsa ini didengar oleh majelis hakim yang terhormat. Bukan saya ingin mencampuri urusan materi dari PK yang diajukan oleh keluarga Adeline Lis, tapi mohon jangan sampai kebengkokan atau kesesatan peradilan yang pernah terjadi ini diteruskan, dan mohon diluruskan kembali, ditegakkan kembali agar public trust, kepercayaan masyarakat kepada institusi hukum ini dapat dipulihkan kembali. Salah satunya menurut saya adalah membebaskan Adeline Lis dari hukuman, karena menurut Menteri Kehutanan, para ahli hukum, ahli pidana, dan beberapa ahli lingkungan hidup memang tidak terbukti Adeline Lis ini bersalah. Kalaupun yang harus dihukum itu adalah
denda administrasi kepada korporasi, kepada perusahaannya, bukan kepada seorang Adrian Liss yang nyatanya, faktanya dia hanya direktur keuangan yang tidak tahu apapun terkait dengan urusan operasional. Apalagi ada jurisprudensi komisaris utamanya di SP3, direktur utamanya juga sama, direktur operasionalnya sama, manajer lapangannya juga sama. Hanya Adrian Liss yang menjadi korban, menurut saya, mohon maaf dengan segala hormat, peradilan Cercat ala Singkonkarta. Mudah-mudahan Hakim Agung yang terhormat yang menangani kasus Adrian Liss ini terkutuk nuraninya dan tetap teguh, imparsial, tegak lurus untuk menegakkan hukum di Indonesia. Hanya itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya tidak punya kepentingan apa-apa, hanya mengetuk hati agar hukum benar-benar menjadi panglima dan menjadi acuan. Tanpa hukum, negara ini akan berantakan. Saya percaya dengan integritas dan kredibilitas Hakim Agung yang menangani kasus Adrian Liss. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti curahan hati saya secara pribadi yang membuat saya gundah. Mudah-mudahan kegundahan saya dan harapan saya didengar oleh Hakim Agung yang terhormat. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia yang berintegritas. Saya Rudi S. Kambli.